إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk kita terus beramal agar kita semakin bisa mendekatkan diri, mendekatkan kesempatan kita masuk ke dalam surganya Allah dan menjauhi nerakanya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita khususnya sebagai laki-laki itu dituntut lebih, yaitu khususnya sebagai seorang kepala keluarga. Semenjak ia menikah, memiliki istri, memiliki anak, maka baginya kewajiban untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka, lebih dari seorang perempuan. Karena ini kewajiban bagi seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin azzakallahu wa iyyakum. Perintah Allah Azza wa Jalla dalam firman surat At-Tahrim ini mencakup segala sesuatu yang bisa memasukkan diri dia sendiri dan anggota keluarganya ke dalam api neraka. Baik dari sisi kewajiban dirinya untuk memberikan pemahaman agama, pemahaman ilmu tentang agama ini dengan baik, juga termasuk kewajiban dia untuk memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya, mengajarkan mereka untuk tidak memakan yang haram, juga kewajiban seorang kepala keluarga. Akan tetapi pada hari ini kita bersedih dengan keadaan kaum muslimin yang sedang diserang oleh sebuah musuh yang tidak kasat mata. Allah sebutnya, saya sebutkan sebagai sebuah musuh karena memang Allah perangi orang-orangnya, yaitu musuh pada hari ini yang membuat kaum muslimin melemah. Tidak hanya keimanannya, tapi ekonominya juga lemah, yang tanpa disadari dari dulu justru berada di dalam selimutnya kaum muslimin, yaitu judi dan riba. Judi dan riba yang selalu dari zaman dahulu sampai sekarang sudah diingatkan berkali-kali untuk dijauhi. Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan berkali-kali dalam firman-Nya, dalam sabdanya sudah diingatkan berkali-kali. Karena saking berbahayanya dampaknya di dunia dan di akhirat kedua musuh ini, ya. Dan sayangnya aktornya justru sebagian besarnya adalah kaum muslimin. Pelakunya kaum muslimin, konsumennya kaum muslimin.
Bahkan ada beberapa yang dibalut dengan bungkusan kalimat syariah, dengan kalimat Islami, seakan-akan bisa berubah hukumnya menjadi halal. Subhanallah. Inilah pentingnya dari firman Allah tadi kita resapi. Ternyata wajib bagi kita pada hari ini untuk menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu tentang apa saja yang boleh kita konsumsi pada hari ini, yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita ambil, mana yang boleh kita beli, mana yang tidak boleh kita beli. Ini penting. Semakin kesini semakin modern, syaitan, iblis laknatullah dan para antik-antiknya, bahkan dari manusia, dari kaum muslimin pun berupaya untuk membungkusnya dengan banyak bentuk yang beragam. Bahkan terkadang seseorang yang sudah menuntut ilmu pun bisa tergelincir, baik dia secara sadar atau tidak sadar telah memakan harta riba. Dia tidak sadar hal yang sudah dia bayarkan, dia lakukan tadi ternyata mengandung judi. Pada hari ini mungkin yang muncul di permukaan, yang menjadi musuh secara duniawi orang-orang tampilkan di berita-berita di media-media adalah judi online. Begitu juga pinjaman online. Ini hanya bentuk baru dari masalah yang sudah menamun, sudah dari bertahun-tahun dahulu. Hanya saja yang jadi problematikanya adalah literasi kaum muslimin yang lemah. Literasi kaum mukminin, orang-orang Islam ini nggak nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh sehingga dia tidak takut kepada Allah. Kalau saja dia suatu kali bisa saja tergelincir memakan harta yang haram. Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya, innamal khamru wal maisiru wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Sudah dalam firman Allah sudah firmankan, khamar, judi, berhala, kemudian rijis, semua ini adalah rijis, kotoran dan dari amal syaitan. Jauhi, jangan dekati, jangan coba-coba sedikit pun mendekatinya, karena ini merupakan sebuah hal yang berbahaya bagi diri dan kaum muslimin. Yang tidak disadari, kaum muslimin menganggap riba ini tidaklah sebuah maksiat yang besar, karena ini dampaknya hanya pada hartanya saja di dunia. Padahal ancaman Allah Azza wa Jalla Rasulnya sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas. Yang terjadi pada hari ini pun sudah diprediksi, sudah dikasih tahu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu dan segala macamnya ini merupakan hanya bentuk baru, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ar-riba sab'una huban, dan riwayat lain thalathatun wa sab'una baban, ada 70, dan riwayat ada 73 pintu. Banyak sekali pintunya, jalannya banyak sekali. Barangkali kita salah satunya bisa masuk tanpa disadari. Ini mengerikannya. Aisyah yang paling ringan dari pintu tersebut yang ada, mithlu an yankihar rajul ummahu, seperti diumpamakan sama Nabi, seseorang itu menzinai ibunya sendiri. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, pertanyaan saya adalah, kalau ada saudara anak bapak perempuan, ya, anak bapak laki-laki menzinai ibunya sendiri, kira-kira ridhokah kita mendengarnya? Tentu kita marah, sangat-sangat marah. Tapi ternyata itu cuma bagian paling kecil dari riba. Bagian paling ringan dari dosa riba bentuknya itu seperti menzinai ibunya sendiri. Ini merupakan analogi yang jelas bahwasanya riba lebih parah daripada zina. Tapi sayangnya kalau ada orang di pinggir jalan yang saya sudah zina sama ibu saya di pinggir jalan, apa yang terjadi di benak kita? Tentu kita akan musuhi orang ini dari masyarakat. Ini orang gak benar, ini orang yang zina sama ibunya, gak masuk di akal. Bahkan orang yang berzina saja, apa sama ibunya saja,
sudah dianggap tidak normal. Upama yang lebih sadisnya lagi adalah untuk yang masih menganggap riba ini enteng, walaupun 1-2 rupiah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirham riba, 1 dirham riba. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu situasinya kalau ini adalah riba. Ini adalah pinjaman online saya. Memang ini riba, tapi saya pengen. Saya butuh beli handphone baru, saya butuh beli motor baru. Saya pengen kayak dia punya laptop baru. Nggak apa-apa, nanti saya tobat. Kalau sampai tobatnya, kalau Prophet duluan gimana? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang seperti ini? Orang yang udah tahu itu riba, tetap dia ambil 1 dirham. 1 dirham, masyarakat muslim wa ya'lam, asyad, lebih parah daripada zina. 1 kali tidak. Dari lebih parah dari salatin wa sab'ina zaniah. 36 kali. Kalau ada orang ngomong di pinggir jalan, saya udah zina 5 kali, saya udah zina 10 kali, itu masih lebih mending daripada yang makan 1 dirham riba dan dia tahu. Bagaimana mungkin masih dianggap kaum muslim masih menganggap ini hal yang enteng? Inilah pentingnya kita literasi kaum muslim, perangi musuh-musuh Allah ini. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Subhanallah, cek bapak-bapak sekalian, handphone anak-anaknya, handphone saudara-saudaranya, cek yang masih kecil itu. Jangan sampai ternyata dia bermain game yang bahkan ada judinya. Dia beli tokennya, dia beli pulsanya segala macamnya. Ini riba, ini judi semuanya, aplikasi-aplikasi ini. Perhatikan hal tersebut, jangan sampai kita tidak sadar memberikan harta kepada anak kita untuk digunakan untuk judi. Dulu judi cuma ada tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang buruk. Sekarang judi dan riba tersebut diakses sama orang yang bahkan belum punya KTP pun di kamarnya yang paling pojok, hanya bermodal internet dan handphone. Luar biasa mengerikan dari riba pada hari ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh literasikan ini kepada istri, anak-anak kita, tentu bisa jadi kelalaian ini menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena ini akan ditanya. Kata Nabi, la tazulu qadam 'abdin, enggak akan beranjak di kaki kita nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sampai ditanya sama Allah 4 perkara. Di antaranya an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqah, dari mana hartanya dia dapatkan dan di mana dia gunakan, dia infakkan. Jangan sampai Anda sudah berupaya untuk tidak membeli makanan yang haram, tidak beli khamar, tidak beli babi, tidak beli makanan-makanan tersebut, tapi Anda tergelincir dari cara mendapatkannya. Dan juga jangan kebalikannya, Anda sudah berusaha untuk tidak bekerja di pekerjaan yang haram, instansi-instansi yang tadi berupaya untuk menyebabkan riba di masyarakat, tapi ternyata Anda tergelincir dalam menggunakannya. Inilah yang harus menjadikan perhatian kita pada hari ini. Sayangnya orang-orang melihatnya ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab otoritas saja. Tidak. Ingat Bapak Ibu sekalian, agar tidak turun kecuali disebabkan kerusakan yang dilakukan sama manusia di muka bumi ini. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari turunnya musibah tersebut. Kenapa ini bisa menjadi tanggung jawab kita? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dhahara zina wal riba fi qaryatin," kalau sudah merajalela, tersebar, gak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, kasih tahu kan, ini haram, ini haram. Di riba itu dan zina tadi itu dalam sebuah kampung, sebuah karya, sebuah kota, negeri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang ma'ruf nahi munkar. Faqad ahallu bi anfusihim adzabullah. Mereka telah menghalalkan untuk diri mereka, untuk negeri mereka, untuk siap diadab sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu yang terjadi sama umat-umat sebelumnya? Umat-umat yang membangkang sama nabi-nabi mereka,
nggak ngikutin pesan Nabi mereka. Maukah kita menjadi umat yang patuh sama Nabinya? Nabi kita udah ngasih tahu, Nabi kita udah ngasih petunjuk, semuanya ada, jelas. Jangan sampai kita tergelincir sebagaimana umat-umat sebelum kita. Makanya Nabi SAW nggak takut kalau nanti umatnya beliau itu miskin, nggak takut. Yang justru Nabi takut itu adalah ketika dibentangkan di hadapannya umat kita ini, umatnya Nabi SAW itu apa? Harta dunia. Wallahi ma akhsha al-faqra 'alaikum. Aku nggak takut kalau kefakiran, kemiskinan itu dibentangkan pada kalian. Walakinni akhsha 'alaikum antum satu 'alaikum dunia. Kalau dunia dibentangkan di hadapan kalian sebagaimana dibentangkan pada umat-umat sebelum kalian, kama musibat alaman kana qablakum. Nabi takut. Inilah yang harus kita jadikan renungan. Hati-hati pada hari ini bertransaksi. Diri kita dan istri kita yang belanja online, perhatikan istri kita belanjanya dengan cara seperti apa. Dari mana diskonnya, dari mana itu pertambahannya, dicek satu-satu. Ini kewajiban kita. Dulu kita mudah kasih uang kepada istri, semuanya tinggal dibelanjakan di paru. Tapi pada hari ini semuanya serba digital. Terbukti sabda Nabi SAW 73 pintu yang tidak dijelaskan pintunya, bentuknya seperti apa oleh para ulama. Akan tetapi ini merupakan bukti jelas bentuknya akan sangat banyak. Kalau sudah dijelaskan bentuknya sangat banyak, maka kita perlu menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh agar tidak tergelincir walaupun di satu pintu yang ada dari pintu-pintu riba tersebut. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang besar ini. Ya, semua kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan taufik agar selalu memakan harta yang halal dan menghindari harta yang haram. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Tentunya setiap dari kita punya fase dalam hidupnya. Mungkin dahulu pernah tergelincir di pintu-pintu riba tersebut, di pintu-pintu judi tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubat untuk hambanya selama syarat-syarat taubat masih dibuka, selama nyawa belum ada di kerongkongan, dan selama kiamat belum terjadi, maka tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat dari dosa yang sangat besar ini. Ini merupakan dosa yang sangat besar, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla pelakunya. La'anallahu akila riba. Allah itu melaknat para pemakan riba, dilaknat sama Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah dijauhi dari rahmat Allah. Wal'iyadu billah. Musibah apa yang lebih besar dibanding kita jauh dari kasih sayangnya Allah? Ada yang lebih besar dari itu? Ada yang bisa bersandar satu hari saja tanpa Allah? Tentu gak akan ada yang bisa. Tertusuk duri saja kita menangis, diambil nafas oksigen saja ketika COVID kita kalang-kabut. Lantas bagaimana kalau laknat Allah benar-benar turun? Diakibatkan kita nggak tahu kan? Dan laknat ini tidak hanya kepada pemakan saja, wa mukilahu, dan orang yang beri makan riba juga dilaknat. Maka jika di antara kita di sini masih ada yang bekerja pada instansi-instansi yang menyebarkan riba tersebut, maka taubat, pintu taubat malah dibuka. Jangan takut kalau tidak akan memberikan rezeki. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jangan sampai kita jadi mukmin yang bodoh.
kita meninggalkan memberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Ini kebutuhan. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin disia-siakan sama Allah Azza wa Jalla diakibatkan bertakwa? Syubhat macam apa ini dari orang-orang kafir? Inilah orang-orang kapitalis selalu menyerang kaum muslimin bukan hanya dengan peperangan, tapi juga dengan syubhat-syubhat, doktrin-doktrin seperti ini. Dan tidak cukup hanya dengan pemakannya saja. Wa katibahu, yang nulis pun dilaknat sama Allah. Wa syahidaihi, dan dua saksinya. Bayangkan, dia yang nulis dan cuma menyaksikan, dia nggak nikmati kenikmatannya, dia tidak menggunakan harta tersebut, tidak. Yang makin cuma yang memberi dan yang menerima. Tapi kata Nabi, hum sawa, empat orang itu sama laknatnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan jual kesia-siaan, jangan jual agama Anda dengan hanya jutaan rupiah per bulan. Tinggalkan kalau memang itu haram. Tinggalkan segera. Selama pintu Allah, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah zalimi hamba sedikit pun. Jangan takut. Dan ketika masih ada yang tersisa dari harta Anda tersangkut dalam riba tersebut, ambil pokoknya, tidak ada masalah. Dan tinggalkan riba yang masih tersisa, jangan diambil. Ingat, ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Tadi ini terakhir saya sampaikan, tidak ada ancaman yang lebih besar dari ini lagi, yaitu ancaman dari Allah perang sama Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada yang berani perang sama Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah dimenang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan sisa riba yang belum kalian ambil. Yang masih punya KPR riba, tinggalkan, ganti jadi syariah. Yang masih punya kredit motor yang riba, ganti sekarang. Masih ada kesempatan bertobat kepada Allah. Semuanya, laptopnya, handphonenya, semua taubat sama Allah Azza wa Jalla. Jangan tergiur sama dunia dengan hanya ini tadi berapa persen. Karena riba ini tidak melihat nominalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in lam taf'alu. Lanjutan yang tersebut, jika kalian tidak melakukannya, fa'tadu biharbin minallahi wa rasul. Maka izinkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ada yang menang, bapak-bapak sekalian? Perang dengan Allah dan Rasulnya tentu tidak akan ada. Maka ini menjadi penyentuh kita semua. Lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi pada hari ini, karena pintu riba banyak tersebar pada hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.